Selamat datang di kebun kecil ibu rumah tangga, akhir Oktober 2022. Musim panas ini kering dan sekarang kami sudah mendapat sedikit hujan. Dan saya hanya ingin memperkenalkan anda pada konsep keseluruhan dari apa yang kami lakukan di sini. Luasnya 25 meter persegi dibandingkan dengan 1,300 meter persegi kebun utama saya. Semuanya tanpa menggali. Itu benar-benar membantu membuat semuanya tetap mudah, menjaga tanah tetap subur dan hanya sedikit gulma. Tapi di sini, dengan hanya 25 meter persegi, seberapa banyak yang bisa kita lakukan di area yang relatif kecil ini? Sebenarnya, jumlahnya cukup mengejutkan. Jadi idenya adalah agar selalu ada 10 atau 12 jenis sayuran yang terus berproduksi di area kecil yang kira-kira 1 meter persegi. Dan keterbatasan di sini adalah kita mendapat sedikit bayangan dari gudang dan rumah saya. Pagar tanaman tetangga di belakang sebenarnya lebih dari apapun, menyerap banyak kelembapan. Hal itu sangat terlihat jelas pada musim panas kering yang baru saja kita alami. Dan tanaman tidak tumbuh dengan baik di dekat pagar tanaman karena semua akarnya menyebar ke mana-mana. Itu adalah poin yang sangat relevan bagi kalian yang memiliki pagar tanaman di dekatnya. Harap diingat itu. Ini bukan hanya soal naungan. Sebenarnya lebih tentang akar dan bagaimana mereka menyerap kelembapan dari tanaman sayuran anda. Dan di sini, tanahnya tidak terlalu dalam. Baru saja saya memasukkan tongkat ini dan di bawah sana, saya mengenai batu. Ini seperti kamu bisa mendengar bongkahan batu besar dan kerikil. Saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah sana. Saya tidak berniat untuk mengetahuinya. Tidak apa-apa. Jadi saya membangun kesuburan di atasnya. Dan itulah hal indah dari metode tanpa menggali. Kamu bisa melakukannya. Selama kamu punya cukup kompos, sebaiknya di atas tanah apapun yang ada di sana. Mungkin dengan kerikil dan batu dan apapun itu. Kamu bisa membuat bedangan seperti ini dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi, mari kita lihat apa yang sedang tumbuh saat seperti ini. Dalam hal tampilan keseluruhan kebun, saya benar-benar suka menjaga keindahannya. Dan bunga zinnia ini sangat luar biasa untuk itu. Ini adalah varietas tinggi yang disebut elegans. Dan bunga ini telah berbunga hampir sepanjang musim panas. Dan biasanya pada waktu seperti ini, di tahun ini, bunga ini sudah mati karena embun beku. Tapi kami sedang mengalami musim gugur yang panjang sekarang. Musim gugur yang indah. Kami mengalami sedikit embun beku di akhir September sebenarnya. Jadi hampir sebulan yang lalu. Lalu suhunya kembali hangat. Dan sekarang suhu siang hari kami sekitar 17-18 derajat Celsius atau pertengahan 60-an derajat Fahrenheit yang cukup tidak biasa untuk waktu seperti ini di tahun ini. Dan suhu malam hari sekitar 40-an derajat Fahrenheit, jadi antara 8 sampai 12 derajat Celsius. Jadi cukup bagus untuk tanaman dan mereka masih tumbuh. Tapi karena kami berada di lintang tinggi, lebih dari 50 derajat utara, siangnya tidak panjang. Dan kami baru saja melewati 10 jam waktu sinar matahari. Sekarang kurang dari 10 jam antara matahari terbit dan terbenam. Yang berarti pada dasarnya tidak banyak cahaya untuk pertumbuhan baru. Jadi pertumbuhannya sebenarnya cukup lambat. Namun demikian, jika kamu bisa menanam tanamanmu tepat waktu, seperti kembang kol ini adalah varietas yang disebut Alsmeyer dari kota Alsmeyer di Belanda dan seharusnya bagus untuk bertahan selama musim dingin. Saya tidak mau terlalu cepat senang dulu, tapi varietas ini tahan musim dingin dan jika semuanya berjalan lancar, akan panen pada bulan April nanti. Jadi hal utama di sini adalah tanggal semai di akhir Juli dan saya memindahkan tanaman ini pada tanggal 24 Agustus dan saya salah ingat. Saya salah 1 bulan di situ. Tanggal semainya adalah akhir Agustus karena saya memindahkannya pada 24 September. Setelah memanen labu yang sebelumnya ada di sini, jadi di musim panas ini memang begitu. Ada banyak pilihan tanggal semai yang memungkinkan dan bagus untuk punya rencana yang tepat agar hasilnya maksimal. Seperti yang baru saja saya katakan, dan yang saya lakukan sebelum menanam kembang kol ini adalah menaburkan kompos buatan sendiri. Tapi memang tidak banyak. Kira-kira setebal 1 cm, sebenarnya setengah inci. Dan itu mungkin sudah cukup untuk 1 tahun, karena tanah ini sekarang benar-benar subur. Itu ada benih bawang. Kami menyimpan benih dari sayuran di dekat tumpukan kompos musim gugur lalu. Dan beberapa benih sayuran sekarang menjadi benih gandum utama. Bisa dibilang di kompos buatan saya sendiri.
Dan ini ada daun bawah dari kembang kol yang sedang saya cabut. Kamu bisa lihat bagaimana daunnya mulai menguning lalu dimakan oleh sesuatu. Semua daun bagian bawah itu ada lagi satu yang hampir selesai masa hidupnya. Jadi saya terus mencabutnya supaya siput dan hama lain tidak datang. Maksud saya, yang itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi kamu bisa lihat bagaimana tanaman ini jadi terlihat sangat rapi. Ini adalah area yang berpotensi banyak siput di sini, kamu tahu. Kita dekat dengan pinggiran dan itu selalu jadi tanda untuk waspada. Dan saya tetap menutupinya dengan jaring karena awalnya untuk mencegah kupu-kupu bertelur dan munculnya ulat, lalu untuk melindungi dari merpati. Di musim dingin mungkin, dan juga jaring ini menjaga angin agar tidak masuk di musim dingin. Jadi itu akan membantu mereka bertahan hidup. Ini adalah produk yang sangat berguna. Bawang prei yang ditanam di sini, setelah kentang tumbuh dengan baik, ini bukan daun bawang musim dingin. Varietasnya disebut Philomen, yang bisa kamu lihat daun bagian bawahnya mulai menguning. Seperti di sini, mereka tidak terlihat terlalu bagus. Dan kemudian saya memang terus membuangnya ke tumpukan kompos. Dan itu membuat daun bawang tetap dalam kondisi yang lebih baik. Dan untuk memanennya dengan semai berumpun, anda bisa dengan mudah mengambil satu dari rumpun. Jadi sekarang kita sedang memanen. Ini adalah bit pada musim semi dan sekarang kita punya kubis. Dan saya juga menanam beberapa kembang kol bersamaan dengan kubis di rumah kaca. Ini semua adalah tanaman pindahan di sini. Jadi mereka dibesarkan di baki modul. Sebenarnya di baki benih dalam kasus ini. Yang kemudian saya pindahkan ke modul. Dan ada satu kembang kol yang sebenarnya sudah harus dipetik. Tapi sebahagian besar ini adalah kubis Savoy yang akan dipanen selama musim dingin. Mereka adalah varietas penyerbukan terbuka, jadi tidak terlalu homogen sehingga masa panennya bisa panjang. Dan sekali lagi, saya mencabut daun-daun bagian bawah ini. Anda bisa lihat daun-daun bawah inilah yang rusak karena siput telanjang dan siput bercangkang. Ada cukup banyak di sini dan ya, Anda tahu, kami terus mengatasinya. Itu bagus. Di sini kita punya dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah penanaman chervil yang indah. Dan kami sudah mulai memanennya. Saya memasukkannya ke dalam kantong salad yang saya jual. Sebenarnya chervil adalah herba yang luar biasa untuk musim dingin. Ia tumbuh sangat kuat dan secara mengejutkan tetap subur dalam kondisi sejuk. Jadi jika anda menyemai chervil pada awal Agustus, pindahkan pada awal September di sini. Itu sangat efektif untuk memberikan panen yang indah sepanjang musim dingin. Saya juga harus menyebutkan yang satu ini, karena ini adalah bunga yang sangat indah, yang tidak pernah saya sangka akan tumbuh sebaik ini. Tapi ternyata bunga ini menikmati musim panas yang panas. Namanya Mina lobata, dan ini murni untuk hiasan, hanya untuk kesenangan saja. Dan Anda tahu, saya hanya berpikir, ya sudah, mari kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak menyiramnya atau apapun. Dan sebenarnya, sejak hujan musim gugur, kami mendapat 95 mm hujan di bulan September setelah musim panas yang sangat kering. Dan tanaman itu benar-benar tumbuh subur, begitu juga bunga matahari ini. Yang sebenarnya harus saya sanggah, itu bunga matahari berbunga kecil. Parsnip di sini, saya tidak mengharapkan hasil yang bagus. Mereka ditanam terlambat, sekitar tanggal 10 Juni, dan itu hanya untuk melihat saja. Kita akan mengeceknya lagi di video berikutnya. Tapi setidaknya ada hasil, meskipun tidak banyak. Panen parsnipnya tidak banyak, sedangkan tanaman brassica di sini tumbuh dengan baik. Jadi kita punya kale merah Rusia. Kale ini sangat bagus untuk ditanam. Kita terus memetik daun bagian luar dan sebenarnya mengambil sebagian besar daun dari batangnya. Tapi kamu tetap mendapatkan banyak daun yang lembut di sana. Kale berdaun datar seperti ini umumnya lebih enak jika kamu ingin memakannya mentah atau hanya dimasak sebentar saja. Ya, kamu bisa membuat keripik kale yang enak dari daun-daun ini jika kamu mau. Lumuri daun-daun itu dengan sedikit minyak dan sedikit garam. Lalu panggang selama sekitar 5 menit pada suhu yang cukup tinggi. Rasanya lezat. Dan di sini ada lobak Swedia. Dan lobak Swedia sebenarnya. Saya bilang lobak karena yang satu ini disebut gill feather yang cukup unik. Lobak Swedia kuno. Kadang-kadang juga disebut lobak. Lobak Swedia dan lobak biasa memang cukup berkerabat dekat. Tapi biasanya lobak Swedia dan yang ini, menurut saya, lebih mirip lobak Swedia. Yang rasanya lebih pekat dan dagingnya agak kekuningan. Saya benar-benar menantikan untuk mencobanya. Kita akan panen ini sepanjang musim dingin. Ini benar-benar sayuran musim dingin.
Sayang sekali kalau dimakan sekarang. Ya, dan lihat alat pengukur hujan. Ini cara yang bagus untuk mencatat curah hujan. Dan itu wow, itu hampir penuh seperti yang pernah saya lihat. Bahkan sudah melewati angka pencatatannya. Dan kita sudah sampai di 30-40. Ini terjadi dalam 1,5 hari. Kami sebenarnya mendapatkan 40 mm yang kira-kira 1,5 inci dalam 24 jam terakhir. Dan itu sudah termasuk sedikit dari sebelumnya. Jadi saya akan mengosongkannya sekarang. Saya juga punya stasiun cuaca, kamu tahu. Sangat bermanfaat kalau kamu seorang tukang kebun untuk mencatat data cuaca. Karena itu memberi kamu gambaran tentang apa yang bisa kamu capai dengan tanamanmu. Dan itu kadang-kadang bisa menjelaskan kenapa tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik atau tidak begitu baik. Seperti wortel-wortel ini misalnya. Kami sudah menyiramnya tapi tidak terlalu banyak. Wortel tidak membutuhkan banyak air. Kamu lihat, mereka terlihat bagus. Tapi itu tidak berarti mereka benar-benar bagus. Saya akan mencabut satu hanya untuk melihat. Tapi saya akan mencabut yang paling besar ini. Kerana saya yakin kamu penasaran ingin tahu seperti apa. Dan saya juga begitu. Jadi ini adalah varietas yang disebut flaky. Ini bukan wortel yang panjang, ini wortel yang gemuk. Wow, ya, itu cukup bagus sebenarnya. Bentuknya agak bercabang, tapi ini sangat bagus. Ada banyak makanan di sana, kamu tahu? Itu mungkin cukup berat. Saya tidak akan menebak, tapi ya, ada banyak yang bisa dimakan. Jadi idenya dengan ini adalah jika kamu mendapatkan wortel yang besar dan bagus seperti itu, sayuran akar yang besar tidak akan jadi berkayu omong-omong. Mereka hanya menjadi besar. Mereka enak, sangat lezat untuk dimakan. Dan kamu tahu, sayuran besar seperti ini akan bisa disimpan dengan sangat baik selama musim dingin. Jadi, saya akan menyimpan ini di sini selama sekitar 1 bulan lagi. Dengan penutup jaring di atasnya, saya hanya melepasnya untuk video ini. Itu untuk mencegah lalat akar wortel merusak wortel. Lalu kita bisa panen ini, masukkan ke dalam karung dan simpan selama 2 atau 3 bulan. Lalu makan kapan saja kita mau. Wortel. Jadi ya, bisa jadi ada beberapa kilo wortel di sana. Dan sebenarnya, hal yang indah dari metode tanpa menggali adalah saya tidak pernah menyiangi wortel-wortel ini. Maksud saya, ini cukup tidak biasa. Tapi karena mereka tumbuh cukup rapat, dan sebenarnya yang seharusnya saya lakukan adalah menjarangkan mereka karena kalau tidak, kamu akan mendapatkan banyak seperti itu. Dan saya memang tidak sempat menjarangkan yang ini. Tapi kamu bisa lihat itu. Selain itu, ada banyak yang berukuran sedang yang bagus. Jadi yang kecil-kecil ini sebenarnya memang sebaiknya diambil saja. Dan satu lagi, hal lain yang bisa kamu lakukan dengan wortel adalah menaburkan sedikit tanah atau kompos di atasnya. Dan itu menjaga bagian atas wortel tetap oranye, mencegahnya berubah menjadi hijau. Jadi kamu bisa mendapatkan lebih banyak bagian yang bisa dimakan. Area ini waktu terakhir kali kami di sini masih ditanami tomat. Dan itu belum lama. Kurang dari sebulan sejak tomatnya habis dan kami mencabutnya. Dan sekarang sudah ada bayam dan juga sebenarnya ada ketumbar yang bagus di ujungnya. Meskipun 2 dari tanaman itu mulai berbunga, mereka tetap bagus. Mereka seharusnya bisa terus tumbuh sekarang. Karena kita sudah akhir Oktober, kita bisa mempertahankannya selama musim dingin. Jadi ketumbar adalah tanaman yang kuat untuk itu. Begitu juga dengan bayam ini. Ini adalah varietas medallion. Ini sebenarnya dari benih yang ditanam di rumah dan daunnya hijau tua yang indah. Kami sudah memetik lebih dari 1 kilo dari tanaman ini. Jadi ada teknik tanam sisip atau tanam sela. Tidak perlu menunggu satu sayuran selesai sebelum menanam yang lain. Pindah tanam sangat efektif untuk menghemat waktu, menambah waktu pertumbuhan. Jadi di sini sudah ditanam brokoli tunas ungu pada musim semi ini. Kami panen pada bulan April awal Mei, lalu menanam tomat. Sekarang sudah ditanam bayam dan saya belum menambah apa-apa. Ya, saya menambahkan sedikit kompos lagi saat menanam tomat. Jadi itu akan bagus untuk menjaga pertumbuhan bayam. Dan menjaga tanah tetap subur. Ini adalah cikori untuk panen musim gugur. Lalu saya akan memotong satu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kepada anda. Karena mereka terkadang tanaman ini terlihat agak biasa saja, meskipun yang ini terlihat bagus.
Yang saya lakukan adalah merasakan di mana ada bahagian tengah yang padat. Sebenarnya ada satu yang benar-benar kokoh. Jadi rasanya ada banyak daun di dalamnya. Saya mencabutnya untuk mengeluarkan sedikit akar. Agar tidak mudah tumbuh kembali, saya tidak ingin tanaman ini tumbuh lagi di sini. Lalu anda bisa memangkas daun-daun bagian luar ini. Dan bagian crop atau inti di dalamnya adalah daun-daun yang indah dan sedikit pahit. Tapi juga manis karena sudah diputihkan. Lihat itu. Ini sangat enak untuk misalnya dipanggang dengan sedikit minyak. Kami juga memotongnya dan memasukkannya ke dalam salad, dicampur dengan daun-daunan salad. Dan mereka cukup tahan terhadap embun beku. Jadi mereka bisa bertahan hingga mungkin minus 5 derajat, sekitar 25 derajat Fahrenheit. Panen musim gugur bukan untuk pertengahan musim dingin, tapi kamu bisa memotongnya dan menyimpannya di gudang juga untuk cukup lama. Tanaman stroberi di sini benar-benar tumbuh dengan baik. Dan kamu bisa lihat aku menanam beberapa cikori di antara mereka yang juga tumbuh dengan baik. Sebenarnya, tanaman yang lebih kecil dan stroberi, jika semuanya berjalan baik, akan mulai berbuah musim semi depan, besar-besaran. Dan aku sudah mengambil stolon dari tanaman-tanaman ini. Jadi ada stolon yang menyebar keluar, berakar. Ini adalah cara terbaik untuk memperbanyak tanaman stroberi sendiri. Dan itu sekitar 3 minggu yang lalu. Dan aku dengan hati-hati mengungkitnya keluar dari tanah. Kamu bisa melihat akar-akarnya yang kecil dan berwarna putih. Aku sudah menanamnya di pot dan kita akan memindahkannya ke suatu tempat. Aku masih belum terlalu yakin di mana. Akhirnya, kita punya sorrel yang sudah sering kita petik, rasanya sangat enak. Daunnya beraroma lemon dan sedikit asam. Kale Manahan. Sekarang sudah memasuki tahun ke-5. Dan pohon ara yang sering muncul di sebagian besar video saya tanpa pernah benar-benar menghasilkan apapun. Dan sekarang anda bisa melihat buah ara kecil yang tidak akan pernah matang tahun ini. Dan saya akan memangkasnya sedikit dan kemudian kita akan menyisakan beberapa buah ara kecil, semoga yang benar-benar kecil untuk dipanen musim semi depan. Tapi masalahnya di sini adalah embun beku. Saya harus mencari cara agar embun beku tidak mengenai pohon ini pada akhir April atau awal Mei. Saya harap anda menikmati melihat bagaimana anda bisa menjaga ruang kecil seperti ini tetap penuh sepanjang tahun dan mendapatkan lebih banyak makanan dengan panen terus-menerus. Dan sangat membantu jika anda memiliki alat bantu praktis yang memberitahu tanggal semai itu. Dan saya akan merekomendasikan kalender yang saya buat setiap tahun. Jadi saya selalu menentukan tanggal semai terbaik. Mulai dari Februari sebenarnya sampai Oktober bahkan November. Jadi itulah kalender dinding saya untuk tahun 2023. Anda bisa menemukannya di tempat-tempat biasa dan di situs web saya Anda bisa mendapatkan eksemplar bertanda tangan jika Anda mau. Begitu juga dengan buku No Dig saya yang menjelaskan tentang no dig. Tapi juga berisi semua detail yang anda butuhkan untuk menanam berbagai macam sayuran, 80 jenis sayuran dan rempah-rempah yang berbeza. Dan kami sedang menjalankan penawaran khusus di situs web dengan 2 produk digabungkan dan kalender setengah harga.